Ya, mari kita berdoa ya. Sungguh Tuhan, malam hari ini kami sungguh sangat bersyukur dan berterima kasih untuk kesehatan ilahi yang Kau berikan kepada kami secara pribadi, hamba-Mu dalam pemeliharaan Tuhan dan kesehatan Tuhan. Tudungan ilahi telah menyertai kami. Demikian juga kami yang ada di studio ini, kami juga berdoa untuk bersama-sama tim multimedia, alat sarana prasarana yang kami pakai untuk live malam hari ini Tuhan. Demikian juga setiap pemirsa yang live juga bersama dengan kami. Kami percaya kuasa-Mu tidak terbatas, hadirat-Mu tidak terbatas di tempat ini maupun mereka yang sedang menyaksikan live streaming kami di acara Unity The Rock Pamulang ini Tuhan. Anak-anak muda yang saat hari ini yang sedang bersama orang tua, keluarga di rumah mereka masing-masing yang sedang menyaksikan tayangan ini Tuhan. Hal yang sama, urapan Tuhan, kuasa Tuhan juga turun atas mereka semuanya. Dan kami berdoa agar malam hari ini mereka juga dalam tudungan ilahi oleh kuasa darah-Mu. Sehingga hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus, kami hendak merendahkan diri di tengah-tengah bangsa kami yang sedang berperang melawan virus corona ini Tuhan. Dan hamba berdoa untuk para medis, para dokter, rumah sakit, TNI, Polri, pemerintahan yang sudah bergerak menangani masyarakat Indonesia. Bahkan kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang mengalami kehilangan akan saudara-saudara mereka yang kena virus. Bapak, Engkau berikan penghiburan, berikan hati yang ikhlas untuk menerima segala sesuatu ujian yang daripada Tuhan hari-hari ini. Karena itu kami berdoa, kami bersepakat menghalau segala virus corona yang melanda di seluruh negara-negara, bahkan bangsa kami khususnya Indonesia, bahkan provinsi-provinsi yang terjangkit. Mari Tuhan, biarlah kami bersatu melawan bersama-sama untuk membersihkan, mentahirkan atmosfer area khususnya kami yang ada di Provinsi Banten, Tangerang Selatan, tepatnya Pamulang, bahkan sekitar Pamulang ini. Engkau sterilkan Tuhan dengan kuat kuasa-Mu. Kami utus malaikat Tuhan untuk menolong kami umat-Mu dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Haleluya, haleluya, amin, amin. Oke, Bapak Ibu Saudara sekalian, secara khususnya malam hari ini saya akan berbicara kepada anak-anak muda yang ada di rumah dan yang akan menyaksikan tayangan streaming kami di Gereja The Rock ini. Jadi saya mau bacakan apa pesan Tuhan. Saya ingat pada akhir tahun 2019 saya menghimbau seluruh umat Tuhan untuk hadir menyambut malam tahun baru. Dan saya ingat satu persatu kami doakan mereka, saudara. Kami doakan perkeluarga. Dan pesan Tuhan untuk memasuki tahun 2020 ini diakhiri dengan angka 0. Artinya kita semuanya akan mengalami satu proses yang besar, masalah yang besar di tengah-tengah bangsa kita khususnya ketika Indonesia memasuki tahun 2020 ini. Artinya mulai dari angka 0, saudara. Artinya bicara 0 itu bicara tentang kosong, saudara. Tentang sesuatu yang benar-benar kita tidak tahu apa yang harus kita memulainya dari mana, dari 0, saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya pun sebagai hamba Tuhan telah menghimbau untuk umat Tuhan mempersiapkan diri khususnya untuk menyambut akhir tahun 2020. Kita sudah booking villa, saudara.
Villa PGI yang ada di Puncak untuk retreat bersama untuk menyambut tahun 2021. Mulai 0 itu dipecahkan menjadi angka 1. Dan saya akan berbicara tentang bagaimana firman Tuhan mengatakan mengenai permulaan segala sesuatu. Dan saat hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, karena saya berbicara live streaming ini di anak-anak muda, saya mau berpesan untuk anak-anak muda. Firman Tuhan yang saya kutip, saudara, di kitab Amsal. Amsal pasal 7, saudara, ayat 1 sampai seterusnya, berkata demikian. Hai anakku, berpeganglah pada perkataanku dan simpanlah perintahku dalam hatimu. Berpeganglah pada perintahku dan engkau akan hidup. Simpanlah ajaranku seperti biji matamu. Tambatkanlah semuanya itu pada jarimu dan tuliskanlah itu pada loh hatimu. Ayat 4 mengatakan, katakanlah kepada hikmat, engkaulah saudaraku, dan sebutkanlah penggantian itu sanakmu, supaya engkau dilindunginya terhadap perempuan jalang, terhadap perempuan asing yang licin perkataannya. Karena ketika suatu waktu aku melihat dari kisi-kisiku, dari jendela rumahku, kulihat di antara yang tak berpengalaman, kudapati di antara anak-anak muda seorang taruna yang tidak berakal budi, yang menyeberang dekat sudut jalan, lalu melangkah menuju rumah perempuan semacam itu pada waktu senja, pada waktu hari, petang hari, di malam yang gelap. Maka datanglah menyongsong dia seorang perempuan berpakaian sundal dengan hati yang licik. Cerewet dan lihat perempuan ini, kakinya tak dapat tenang di rumah. Sebentar ia di jalan dan sebentar di lapangan, dekat setiap tikungan ia menghadang. Lalu dipegangnyalah orang taruna itu dan diciumnya. Dengan muka tanpa malu berkatalah ia kepadanya, aku harus mempersembahkan korban keselamatan, dan pada hari ini telah kubayar nasarku. Itulah sebabnya aku keluar menyongsong engkau, untuk mencari engkau, dan sekarang kudapatkan engkau. Telah kubentangkan permadani di atas tempat tidurku, kain lenan beraneka warna dari Mesir. Pembaringanku telah kutabur dengan mur, gaharu dan kayu manis. Marilah kita memuaskan berahi hingga pagi hari dan bersama-sama menikmati asmara. Karena suamiku tidak di rumah, ia sedang dalam perjalanan jauh. Sekantong uang dibawanya, ia baru pulang menjelang bulan purnama. Ia merayu orang muda itu dengan berbagai-bagai bujukan, dengan kelicikan bibir ia menggodanya. Maka tiba-tiba orang muda itu mengikuti dia seperti lembu yang dibawa ke penjagalan, dan seperti orang bodoh yang terbelenggu untuk dihukum. Sampai anak panah menembus hatinya, seperti burung dengan cepat menuju perangkap, dengan tidak sadar bahwa hidupnya terancam. Oleh sebab itu, hai anak-anak, dengarkanlah aku, perhatikanlah perkataan mulutku. Janganlah hatimu membelok ke jalan perempuan itu, dan janganlah menyesatkan dirimu di jalan-jalannya. Karena banyak orang yang gugur ditewaskan, sangat besar jumlah orang yang dibunuhnya. Rumahnya adalah jalan ke dunia orang mati yang menurun ke ruang-ruangan maut. Saudara, anak muda yang saya kasihi,
Firman Tuhan di dalam Amsal pasal 7 ayat 1 sampai 27 ini mengingatkan, menyadarkan saudara-saudara anak-anak muda di tengah-tengah situasi tahun milenia ini. Ada banyak tantangan buat kalian, ada banyak ujian, ada banyak godaan, ada banyak perangkap-perangkap yang akan menarik kalian ke jalan yang salah. Bahwa saya mau katakan hari ini anak-anak muda, dimanapun engkau berada, di rumahmu hari ini engkau menyaksikan tayangan ini. Firman Tuhan berkata dalam Amsal pasal 7 ini, saudara, saya mendapati pasal ini. Pasal 7 ini, saudara, tidak ada judulnya. Tidak ditulis, tidak ada judulnya. Pasal 6 ada judulnya. Pasal 8 ada judulnya. Nah, pasal 7 ini tidak ditulis judulnya, saudara. Dalam tulisan kitab Amsal ini, ibu bapak saudara sekalian dan anak-anak muda yang saya kasihi, dimanapun Anda berada hari ini. Puji Tuhan Anda tidak kemana-mana. Anda hari ini ada di rumah bersama keluarga. Anda berkumpul bersama-sama dengan keluargamu. Untuk apa, saudara? Untuk saling menjaga. Bahkan saudara dan saya hari ini ada dalam keluarga saudara untuk bersekutu. Ini waktunya, saudara. Hari-hari ini ada banyak, kalau tidak terjadi virus corona ini, untuk berkumpul di dalam keluarga itu betapa sulitnya. Setiap anak muda punya acara sendiri-sendiri. Setiap anak-anak muda, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tidak tahu ke mana mereka pergi, saudara. Dan firman Tuhan berkata dalam Amsal pasal 7, saudara, ayat 1 berkata, nasihat daripada kitab Amsal ini berkata, hai anakku, berpeganglah pada perkataanku dan simpanlah perintahku dalam hatimu, saudara. Ibu bapak saudara sekalian, anak muda dimanapun engkau berada, dengar nasihat Amsal ini. Kalau engkau mau sukses, kalau engkau mau berhasil, kalau engkau mau diberkati masa depanmu, dengarkan nasihat ini, saudara. Karena firman Tuhan dalam Amsal pasal 7 ini, saudara, tidak ada judulnya. Artinya bahwa kehidupan ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, saudara dan saya anak-anak muda harus menemukan tujuan. Dalam hidup saudara, saudara harus menemukan judul hidupmu. Saudara harus menemukan warna hidupmu. Saudara harus memiliki tujuan dalam hidupmu. Saudara harus punya goal dalam hidup saudara. Saudara punya cita-cita, saudara. Nah, ketika saudara dan saya punya goal, saudara punya tujuan, dan pastikan saudara muda, dimanapun Anda berada, melekat dengan Tuhan, saudara. Karena Amsal ini menulis, saudara. Amsal ini melihat dalam satu kisi-kisi rumah mereka. Mereka melihat bagaimana anak-anak muda, pemuda-pemudi hari-hari ini, saudara, mereka tidak lagi takut akan Tuhan. Pemberontakan di mana-mana terjadi. Kenapa hari ini ada banyak anak-anak muda menjadi pengangguran, sulit untuk mendapatkan pekerjaan, sulit untuk bekerja, saudara. Padahal sekolah mereka di sekolah yang the best, sekolah yang terbaik, lulus dengan cum laude, saudara. Tetapi saya melihat, saya mendapati ada banyak sarjana-sarjana muda. Mereka tidak bisa berbuat apa. Mereka mengandalkan sekolahnya, mereka mengandalkan belajar dan belajar. Apakah itu salah? Tidak, saudara. Tapi ada kesalahan di balik sikap belajar Anda. Tidak melibatkan Tuhan di dalamnya. Tidak menyertakan Tuhan di dalamnya. Anak muda, seringkali engkau andalkan pengetahuanmu. Anak muda, engkau seringkali mengandalkan okolmu, kekuatanmu, saudara. Karena itu ibu bapak saudara muda yang saya kasihi malam hari ini, dengar nasihat firman Tuhan. Mintalah hikmat daripada Allah. Mintalah hikmat pengertian daripada Tuhan. Supaya engkau diberi kemampuan daya berpikir kreatif, saudara. Jadi tidak mengandalkan ijazahmu, tidak mengandalkan engkau lulusan kuliah mana, saudara.
Tapi Tuhan mau hari ini. Firman Tuhan berkata, apa yang dikerjakan oleh tanganmu dengan benar dan takut akan Tuhan, Tuhan mau memberkati, saudara. Artinya apa? Anak-anak muda hari ini diajak oleh Tuhan supaya saudara berkreatif, berkreasi, melatih kemampuan saudara untuk berkreatif sebagaimana Allah yang saudara sembah adalah Allah yang kreatif, saudara. Dia menciptakan segala sesuatunya dengan kemampuan hikmatnya beliau, saudara. Menciptakan segala sesuatunya jadi. Jadi malam hari ini, Amsal pasal 7 ayat 1 sampai 27 ini, saudara, tidak ada judulnya. Seorang pengkhotbah, seorang Amsal Salomo, saudara, menuliskan kebenaran ini. Dia nggak tahu judulnya apa, saudara. Tapi saya mendapati, saudara, ada hal yang sangat penting di sini, yaitu dikatakan, saudara, di ayat yang coba saya lihat dulu, saudara. Ayat yang ke-7, saudara. Amsal pasal 7 ayat 7, saudara. Kuncinya ternyata di sini. Firman Tuhan berkata begini. Apa yang dilihat oleh Amsal, saudara? Kehidupan hari-hari ini di sekelilingnya, di sekitarnya, saudara. Amsal berkata begini, saudara. Kulihat di antara yang tak berpengalaman, ku dapat di antara anak-anak muda, saudara. Berapa banyak hari-hari ini, saudara, anak-anak muda saya mendapati memberontak dengan orang tuanya, saudara. Merasa mereka lebih tahu akan zaman ini, saudara. Saya mau katakan di bawah langit ini tidak ada sesuatu yang baru, saudara. Jadi anak-anak muda, mari kita bercermin kepada kebenaran firman. Dan firman Tuhan berkata, kulihat di antara yang tak berpengalaman, ku dapat di antara anak-anak muda seorang taruna yang tidak berakal budi, saudara. Jadi ini sangat ironis hari-hari ini. Anak-anak muda saat hari ini tampil tidak dengan akal budi, saudara. Artinya apa? Hari-hari ini ada banyak anak-anak muda sedang kehilangan karakter Allah, karakter Kristus dalam hidupnya. Mereka sedang kehilangan nilai-nilai budi luhur, saudara. Jadi saat hari itu seringkali saya mendapati anak-anak muda, saudara, begitu tidak menghormati orang tuanya, tidak menghormati orang tuanya yang telah melahirkan, yang telah merawat, saudara, yang membesarkan. Merasa dirinya mampu di zaman now ini. Mereka mengandalkan kekuatannya sendiri. Alkitab mengatakan, saudara, di sini memberikan contoh bahwa anak-anak muda yang kehilangan akal budi, saudara. Kenapa mereka kehilangan akal budi? Karena saya mau berkata, saudara, banyak anak-anak muda keluar dari konteksnya ini, saudara. Anak-anak muda keluar dari kebenaran firman, lebih menyukai, saudara, berita-berita yang di luar, lebih menyukai pengetahuan-pengetahuan yang di luar, saudara. Hari-hari ini dunia sedang menangis, saudara. Bukan hanya Indonesia saja. Hari-hari ini mungkin, saudara, secara saya persempit, ada banyak keluarga-keluarga yang sedang menangis, saudara. Menangis karena apa, saudara? Karena usahanya, pekerjaannya sepi. Bahkan tidak sedikit anak-anak muda hari-hari ini kena PHK, saudara. Mereka tidak lagi mendapatkan pekerjaan. Mereka sedang mengalami kegelisahan. Saudara, malam hari ini, inilah jawabannya. Kembalilah kepada firman. Belajarlah kepada firman. Duduk diamlah di hadapan Allah malam hari ini. Dengar Tuhan berbicara apa, saudara. Dengar Tuhan memberi rema apa dalam hidupmu, saudara. Ketika engkau pegang satu perkataan firman Allah ini dalam hidupmu, satu perkataan firman ini, engkau berjalan dengan rema Allah dalam hidupmu. Saya katakan, saudara, keberhasilan menyertai saudara malam hari ini. Kesuksesan menyertai engkau malam hari ini. Kebahagiaan
menyertai engkau malam hari ini. Masa depan yang gilang gemilang menyertai engkau mulai malam hari ini. Dengan cara apa, saudara? Kembali kepada firman. Renungkan Taurat Tuhan ini. Alkitab ini petunjuk sukses, saudara. Saudara akan berhasil di bumi maupun di sorga, saudara. Karena apa? Di dalam kebenaran ini engkau akan diajarkan nilai-nilai yang berakal budi, saudara. Nilai-nilai kehidupan, nilai-nilai santun, nilai-nilai etika, saudara. Untuk belajar menghargai, menghormati, saudara. Jadi tidak heran kalau hari ini, saudara, dunia diturunkan satu virus saja yang namanya COVID-19 ini, saudara. Begitu cepat, yang berasal dari Wuhan, saudara. Bapak Ibu saudara sekalian, sepertinya tidak ada jarak yang sangat jauh. Tiba-tiba, saudara, 4 bulan yang lalu Wuhan sedang mengalami virus corona ini, saudara. Tiba-tiba hari ini virus itu sudah ada di sekeliling kita, saudara. Saudaraku, anak-anak muda, saya percaya kalau saudara dan saya kembali kepada firman Tuhan, Alkitabmu mengajarkan ada tudungan ilahi. Mazmur 91, firman Tuhan berkata, saudara, di situ malaikat Tuhan berkemah, saudara. Artinya apa? Malaikat Tuhan menjagai saudara. Malaikat Tuhan melindungi saudara. Kalau saudara hidup sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, berkenan di hadapan Allah, saudara. Ciri orang yang berkenan di hadapan Allah, saudara, hidupnya menyatakan kehidupan Kristus. Ciri orang yang berkenan di hadapan Allah, saudara, dia dijauhkan dari segala kepahitan. Dijauhkan dari kepahitan dalam diri, saudara. Karena itu malam hari ini anak-anak muda, tangkap baik-baik apa yang menjadikan pesan Tuhan malam hari ini. Saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Saya berharap saudara adalah anak-anak muda yang berakal budi, anak-anak muda yang berhikmat, anak-anak muda yang rendah hati, saudara, anak-anak muda yang memiliki nilai kerajaan Allah, saudara. Karena firman Tuhan mengatakan, saudara, di sini dikatakan dalam Amsal ini, saudara, ada banyak anak-anak muda yang menyeberang jalan, saudara. Artinya apa? Meninggalkan keyakinannya, meninggalkan pengharapannya, menyeberang, saudara. Mereka tidak pada tempat yang tepat, saudara. Kalau saudara dan saya hari-hari ini ada di dalam perkenanan Tuhan, ada di dalam anugerah Tuhan, saya percaya Tuhan yang menjamin kehidupan saudara. Tugas saudara tinggal berkata, ya Tuhan, aku mau melangkah. Ketika engkau melangkah, disitulah mujizat terjadi, saudara. Jadi anak-anak muda, kalau engkau mau sukses di tengah-tengah situasi kondisi seperti ini, jangan lari dari Tuhan. Jangan tinggalkan jam-jam saat teduh secara pribadi dengan Tuhan. Bangun waktu saat teduh bersama dengan Tuhan. WBDA saudara dengan Allah harus dibangun. Mendekatkan dirimu kepada Tuhan. Makin intim, makin dekat, saudara. Ketika engkau semakin dekat, saudara, pastikan, saudara, bahwa dunia ini ada di dalam genggaman tanganmu, saudara. Karena apa? Engkaulah yang bisa mengatur dunia ini. Engkau tidak diatur oleh dunia ini. Dunia ini tidak mengandalkan engkau, tapi engkau yang bisa mengendalikan dunia ini. Dengan apa, saudara? Dengan kebenaran firman, saudara. Kembali lagi, hari ini ada banyak anak-anak muda yang hebat. Hari-hari ini ada banyak anak-anak muda yang berhasil, saudara. Karena apa? Mereka benar-benar bekerja keras, saudara. Menyediakan waktunya dengan baik. Mereka melakukan pekerjaannya dengan keras. Bertugas dengan baik, saudara. Dan itu ada upahnya, ada berkatnya di dalamnya, saudara. Malam hari ini anak-anak muda, mari saya ajak untuk saudara untuk 2-3 menit
untuk berdiam diri sejenak, menutup matamu, saudara, mengintrospeksi diri, merenungkan hari ini. Apakah saudara dan saya sebagai generasi muda yang siap menerima gelombang kegerakan yang sangat besar, saudara? Ada banyak contoh dalam Alkitab ini. Anak muda yang sukses, anak muda yang berhasil, anak muda yang diberkati oleh Tuhan. Mereka berhasil bukan karena warisannya. Mereka diberkati Tuhan bukan karena kekayaan orang tua mereka, saudara. Namun orang muda yang berhasil, saudara, orang yang mendengar suara Tuhan. Ada satu contoh di dalam Alkitab ini. Anak muda, saudara, yang dititipkan oleh Imam Eli di bait Allah, di rumah Tuhan, saudara. Dan anak muda ini tengah malam mendengar suara Tuhan secara audible. Tuhan berbicara secara audible. Dan Tuhan berkata, Samuel, Samuel. Anak muda ini mendengar suara Tuhan. Tapi dia belum tahu siapa sesungguhnya yang memanggil dia. Akhirnya dia datang, saudara, kepada Imam Eli. Dan Imam Eli berkata, aku tidak memanggil engkau. Kembalilah engkau tidur, saudara. Saudara muda, Samuel kembali ke tempat tidurnya. Tidak lama kemudian suara itu didengar lagi. Samuel, Samuel. Saudaraku, Samuel mendengar kembali, saudara, akan suara itu. Karena selama ini Samuel tidak pernah mendengar suara yang sedemikian rupa, saudara. Karena apa, saudara? Samuel muda ini tinggalnya di Baitullah, tinggalnya di Bait Allah, tinggalnya di tempat ibadah, saudara. Dia dititipkan oleh imam, dia nyantrik, dia menjadi santri, dia menjadi murid, dia menjadi anak muda yang tinggal di dalam tempat ibadah, saudara. Jadi saudara anak muda, pelajaran ini kita belajar. Samuel kembali mendatangi Imam Eli. Dan ketika dia mendatangi Imam Eli, bertanya kembali, Bapak, apakah engkau memanggil aku? Yang kedua kalinya. Imam Eli berkata, aku tidak memanggil, saudara. Kembalilah engkau tidur. Dan yang ketiga kalinya suara itu datang kepada Samuel, saudara. Dan ketika suara itu datang kepada Samuel, baru Imam Eli sadar bahwa Samuel dipanggil oleh Tuhan. Saya mau berkata lewat kebenaran ini, saudara. Sampai hari ini Allah Tuhan masih bisa berbicara kepada saudara. Namun berapa banyak anak-anak muda hari ini tuli, tidak bisa mendengar suaranya. Karena apa? Telinganya lebih suka mendengar hal-hal yang dunia ini, saudara. Telinganya dipakai untuk mendengar hal-hal yang duniawi, saudara. Sehingga tidak sedikit, saudara, anak-anak muda mengalami ketulian akan firman. Sehingga mereka budak. Mereka tidak bisa mendengar suara Tuhan lagi, saudara. Bahkan kadangkala suara Tuhan sudah berbicara berkali-kali, namun diabaikannya. Lewat pelajaran ini anak muda, renungkan hari ini. Apakah engkau masih percaya apa yang dikatakan oleh Alkitab ini? Apa yang dikatakan oleh firman Allah ini, saudara? Kalau saudara masih percaya apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, dan saya percaya malam hari ini, saat ini sudah waktunya. Wes wayahe, saudara. Sudah waktunya, sudah saatnya di tengah-tengah mewabahnya virus corona ini. Anak muda harus bangkit. Anak muda harus keluar dari persembunyianmu.
Anak muda harus bangkit dari kebodohanmu. Engkau harus keluar dari zona kenyamananmu, saudara. Artinya apa? Waktunya engkau bayar harga, anak-anak muda. Kalau engkau mau berhasil 2-3 tahun ke depan, ditentukan malam hari ini. Keputusanmu ditentukan oleh saudara malam hari ini. Ketika malam hari ini engkau salah berespon, maka seterusnya engkau akan mengalami kesalahan. Tapi kalau malam hari ini engkau ambil sikap yang positif dan engkau berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku siap menjadi alatmu yang kau pakai. Engkau komitmen dengan Tuhan. Engkau berjanji kepada Tuhan. Bila perlu engkau bernasar kepada Tuhan. Seperti waktu saya masih muda, saudara. Saat itu, saudara, saya mau keluar dari kampung saya. Dan saya mau tinggalkan keluarga saya, ayah saya, adik saya, kakak saya tinggalkan, saudara. Namun ada sebuah tekad yang muncul, yang menginspirasi dalam diri saya. Saya ambil sebuah pilok cat, saudara. Rumah saya dibuat bukan dari tembok. Rumah saya dibuat dari bilik, yaitu gedek dari bambu, saudara. Saya ambil sebuah pilok putih dan saya tulis sebelum saya tinggalkan rumah itu satu perkataan yang berkata, aku harus berhasil. Saudara, perkataan itu menginspirasi saya. Ketika saya keluar dari desa saya, keluar dari kampung saya ke Jakarta tidak punya siapa-siapa. Saya ke Jakarta tidak ada keluarga, saudara. Tapi saya melangkah dengan iman saya, yaitu saya harus berhasil. 10 tahun saya harus membayar harganya, saudara. 10 tahun saya tidak pulang kampung, saudara. Tapi saya bekerja keras, saya mencari Tuhan sampai saya menemukan jati diri saya. Saya menemukan panggilan saya, menemukan warna saya. Ketika saya menemukan warna saya, disitulah saya mulai hidupi warna saya, saudara. Dan ketika saya hidup di situ, puji Tuhan, alhamdulillah, ibu bapak saudara sekalian, Tuhan tidak pernah tutup mata bagi hambanya yang senantiasa berseru kepadanya. Tuhan tidak pernah menutup telinganya bagi seruan seorang anak muda yang tidak ada siapa-siapa. Disitulah saya belajar mengandalkan Tuhan. Disitulah saya bergantung kepada Tuhan. Saudaraku anak muda, dimanapun engkau berada malam hari ini, yang menyaksikan tayangan saya ini, letakkan tangan kananmu di dadamu hari ini. Tutup mata bersama-sama dengan saya dan ikuti apa yang menjadikan doa saya untuk saudara semuanya. Dan saya percaya dengan iman yang saya miliki, saudara, sebuah keyakinan yang saya miliki malam hari ini, letakkan tanganmu di dadamu. Dan saya pastikan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hidupmu dipulihkan oleh Tuhan mulai malam hari ini. Hidupmu diberkati oleh Tuhan malam hari ini. Hidupmu ditudungi oleh Allah malam hari ini. Hidupmu dibuatnya sukses dan sukses, sukses dan sukses, saudara. Hari-hari ini ada banyak anak-anak muda melupakan apa yang Tuhan sudah kerjakan. Kembali kepada kasih Tuhan. Ketika kami Tuhan kembali kepada kasih-Mu, maka tangan Tuhan tidak pernah melepaskan kami. Anak muda dimanapun Anda berada, malam hari ini ketika engkau letakkan tangan di dadamu, seketika itu juga, malam ini juga, tangan Tuhan sama